Namo Buddhaya. Salam sejahtera, penuh bahagia, pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada. Tentunya acara yang Anda tunggu-tunggu pada malam hari ini adalah Minute Your Mind. Dan saya akan memandu acara ini sampai 1 jam ke depan, Satna Dewi, bersama seseorang narasumber yang luar biasa. Dan tentunya Anda sering sekali melihat beliau di Dhamma TV ini. Namo Buddhaya, Bante. Namo Buddhaya. Semoga sinar Sang Buddha yang penuh dengan kebijaksanaan menjadi milik Anda, sinar kesucian Sang Buddha menjadi milik Anda, semoga sinar kesadaran sempurna Sang Buddha menjadi milik Anda, dan semoga semua damai dan bahagia semuanya. Ya, terima kasih. Biku Dhamma Wicayo Mahatera, itulah. Baik, kita malam hari ini, Bante Dhamma Wicayo, kita akan membahas tentang masalah yakin dengan apa yang diyakini. Nah, kita kan sering mengetahui ada orang yang beragama atau ada orang yang mempunyai keyakinan, ya kan Bante? Sebenarnya apa sih keyakinan itu, Bante? Sesungguhnya memang kalau kita lihat, keyakinan ini ada sesuatu yang nyata, yang jelas, yang bisa kita ketahui. Baru menimbulkan keyakinan bagi kita. Tetapi kalau sesuatu itu tidak ada yang tahu, itu namanya kepercayaan. Maka dari itu keyakinan ini memang adalah sesuatu yang hakiki, ada di dalam batin, di dalam memori kita, dalam pola pikir kita, membentuk cara berpikir kita. Ini yang dibangkitkan supaya ini akan sebagai sarana menuntun hidup mereka bisa membuat maju secara duniawi maupun maju secara spiritual. Jadi beda ya antara keyakinan dan kepercayaan ini, Bante. Kalau kepercayaan, Bante? Oh, jelas. Kalau percaya itu berarti kita terhadap kitab suci ini yang kita baca, kita sesungguhnya tidak tahu apa-apa. Tetapi kita dipaksa harus percaya. Percaya. Seperti kalau kita katakan, di tangan saya ini ada berlian. Karena yang ngomong Bantenya, kamu harus percaya. Tapi Sang Buddha tidak katakan, walaupun Bantenya yang ngomong, Sang Buddha sendiri yang ngomong, jangan percaya. Kecuali kalau kamu bisa lihat sendiri, ada atau tidak ada, buka. Oh, ternyata tidak ada. Yakin ini? Ini yakin. Tadi kalau kita hanya ngomong ini, harus percaya, ada berlian, ini percaya. Tetapi aku sebagai umat Buddha tidak percaya begitu, bukaan dulu. Ketika kita bisa menyaksikan kebenaran itu, baru ini keyakinan. Berarti keyakinan itu ada pembuktiannya ya, Bante? Harus bisa dibuktikan sendiri toh. Harus bisa dibuktikan baru kita yakin. Harus kita yakin. Nah, mungkin nggak sih keyakinan itu menjadi melemah, Bante? Otomatis pada satu saat manusia kan ada up and down. Ketika up, mereka semangat. Ketika dia down, aduh males, loyo, itulah menunjukkan kelemahan muncul. Maka itu manusia itu harus bisa memotivasi dirinya sendiri setiap saat untuk membangkitkan semangat tidak pernah kendor. Itu harus dibangkitkan. Kalau ini tidak pernah dibangkitkan, dia tidak akan bisa membangkitkan semangat sendiri. Bante sendiri mengalami nggak masa-masa kendor? Tetap kelihatannya Bante ini semangat terus sepanjang yang saya tahu ya, Bante ya. Saya ketemu Bante selalu semangat. Itu ada resepnya nggak sih, Bante, sebenarnya untuk terus yakin? Manusia semangat. itu kan semuanya itu ditata semenjak mereka kecil. Kalau kita semenjak kita kecil, kita lahir itu ditata, diisi dengan cara yang salah, itu akan salah. Maka itu Sang Buddha punya ajaran. Orang-orang tua kita yang mengajarkan dengan cara yang salah, menyebabkan konsep anak-anak kita juga salah nantinya. Tetapi kalau anak-anak orang tua ini sudah mengajarkan konsep yang benar, kalau kamu mau maju, harus berusaha. Kalau kamu mau berkembang, harus juga berusaha. Semuanya maju, berkembang, kaya apapun, harus berusaha sendiri dengan sungguh-sungguh. Nah itu ditegaskan terus-menerus seperti ini. Hanya motivasinya sudah diisi semenjak kecil. Kalau kita sudah diisi oleh semenjak kecil, kita mempelajarin semua kitab suci, sejarahnya Sang Buddha bagaimana, sejarah para suciwannya gimana, ternyata semuanya itu yang berhasil, perjuangannya luar biasa. Ada yang nggak berhasil juga, Bante? Ya mereka yang tidak berhasil itu ada juga. Ya, karena itulah yang dikatakan
keberhasilan siapapun juga, baik secara duniawi orang yang kaya raya, ternyata perjuangan mereka hebat, luar biasa. Sang Buddha, para guru suciwan juga perjuangan luar biasa. Jadi dengan demikian kita juga harus mengikuti cara mereka. Kalau kita diajarkan dengan cara yang salah, mengikut agamaku, kepercayaanku, tidak usah berjuang, minta saja, kita pasti berhasil. Akhirnya kita sudah diajar lemah, tidak ada semangat, loyo. Jadi dengan demikian kapan negara ini akan maju kalau masyarakatnya loyo terus? Ini kayak, waduh, duduk rezekinya itu boleh ya, Pak? Apanya? Ini bukan rezekinya, misalnya belum dapat. Wah, ini duduk rezekiku, misalnya seperti itu. Itu bentuk apa ya? Begini, kita manusia itu menekankan usaha. Kalau kita sudah seusaha, sekuat semampu kita, ternyata tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, ya sudahlah, memang belum waktunya. Belum ya, sebenarnya belum waktunya. Ya, belum waktunya. Mungkin pada saat itu masih menanam ya, Bante ya? Ya, saya berusaha terus. Ya, Bante, di dalam dunia biku ini, apakah ketika memasuki dunia ini, benar-benar Bante ini yakin? Ada nggak di antara rohaniawan ini ternyata di tengah jalan mereka ternyata kehilangan keyakinan gitu, Bante? Ya, pasti ada lah, namanya sedang melatih diri. Ini masih melatih terus ya, Bante? Di dalam melatih diri itu, selama dia belum mencapai yang dituju yang tertinggi, masih tahap latihan terus-menerus, otomatis itulah yang dikatakan pada satu saat ada halangan-halangan yang memotong. Itu pasti ada. Maka itu sampai di mana kemampuan biku-biku itu sendiri, tekniknya, caranya, kepandaian di dalam mengatasi semua masalah itu supaya bisa mencapai tujuan yang tertinggi. Semua punya tujuan yang sama, Bante? Semuanya sama. Semua makhluk semuanya sama untuk mencapai kebahagiaan hakiki yang tertinggi. Itu loh, semua makhluk ingin mencapai kebahagiaan yang tertinggi. Hanya itu aja. Ya. Yang saya lihat di dunia rohaniawan ini, apakah resiko-resiko atau kemungkinan-kemungkinan itu sangat sedikit dibandingkan dengan para berumah tangga ini, Bante? Apakah sama beratnya ujiannya di situ, Bante? Ya, semuanya ini berat ringan itu, katakanlah. Kalau berumah tangga itu kita katakan, 1 kilonya seperti besi yang 1 kilo itu. Tetapi beratnya para biku itu 1 kilo kita itu seperti kapas yang besar. Orang bilang enteng gitu, tapi sama tuh 1 kilonya. Jadi tidak ada bedanya karena semuanya kan mindsetnya gimana. Kalau mindsetnya dia salah, waduh beratnya seperti besi itu. Tetapi mindsetnya benar, enteng. Walaupun itu sama-sama 1 kilo, tapi tidak terlalu dipikirkan sebagai sesuatu yang memberatkan. Itulah cara berpikirnya aja. Sama toh 1 kilonya, tapi dianggap enteng. Jadi sebenarnya kesulitannya sama ya, tantangannya sama ya, Bante? Sama aja, semuanya tidak ada bedanya kok. Ya, Bante, apakah yang dimaksud dengan keyakinan yang dilandasi oleh pengertian yang benar? Keyakinan itu akan menjadi sesuatu yang nyata kalau kita melihat contoh yang sudah ada. Sang Buddha ini kan dia pernah lahir ke bumi. Dia sebagai seorang pangeran memperjuangkan segala-galanya, melepas istana kekayaan kedudukannya untuk mencari sesuatu, latihan sampai 6 tahun dengan sungguh-sungguh. Akhirnya dia menemukan bebasnya dari semua penderitaan itu, mencapai goal yang tertinggi, suci, murni, sempurna. Nah, ketika dia sudah mencapai ini, apa yang diajarkan ini ternyata tujuannya untuk mencapai ke arah yang sama. Kebudaan itu diajarkan oleh Sang Buddha untuk bagaimana setiap orang juga bisa mencapai kebudaan. Diajarkan dengan jelas, terang, dan tidak ada sesuatu pun yang dikatakan memaksakan kehendak sesuai dengan kemauan Sang Buddha. Tidak. Jadi manusia semua bisa mencapai kebudaan ini ya, Pak? Bisa. Tetapi Sang Buddha kan beliau mencapai sama Sang Buddha. Kalau kita manusia ini yang mencapai, kita akan mencapai sawaka Buddha. Sama Sang Buddha itu dia mencapai kesucian kemurnian itu atas usaha beliau sendiri. Kita yang mencapai kesucian ini atas mengikuti teknik yang telah diberikan oleh Sang Buddha. Ini loh caranya, harus begini. Jalannya jelas, terang, tidak ada satupun yang
meragukan. Itulah yang dikatakan keyakinan yang benar seperti itu. Ya, Bante, kalau kita ngelihat kehidupan dari Sang Buddha sendiri, Siddhartha Gautama ini dulu kan memang telah mencapai puncak duniawi istilahnya, Bante ya. Yang namanya rojo, harta ya semuanya udah dicapai gitu loh, Bante. Ya. Akhirnya di puncaknya itu, klimaksnya itu, anti klimaksnya menjadi beliau menjadi sangat sederhana seperti itu yang dia lakoni, akhirnya akan menjadi sangat sahaja sekali, Bante. Tapi bagaimana dengan manusia pada umumnya sekarang ini, Bante? Puncak duniawinya aja belum mencapai gitu loh, Bante. Apakah juga akan mencapai puncak-puncak spiritualnya, Bante? Apa harus dilewati proses-proses seperti itu, Bante? Sekarang manusia ini sangat kasihan. Mereka mengejar puncak duniawi. Tetapi ini aja belum dicapai, tapi banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Karena dia melanggar banyak hal untuk mencapai posisi, pokoknya apapun yang saya tuju, inginkan, aku harus berusaha. Salah maupun benar, tabrak terus. Itu kan banyak pelanggaran-pelanggaran. Maka itu saja sudah salah jalan, tetapi tetap bandel, tetap ngotot mengejar itu. Tetapi Sang Buddha ini, calon Buddha dulu itu, sudah mencapai keduniawian ini, mampu melepaskan. Maka itu istilahnya, kalau Sang Buddha katakan, seandainya manusia ini bisa menjadi raja di raja yang paling berkuasa dan paling kaya di dunia ini, dibandingkan oleh mereka yang sudah mencapai kesucian yang pertama, ini aja sudah lebih berharga daripada mereka raja di raja, orang paling kaya di alam semesta ini. Kenapa? Karena dia kaya paling-paling kita pakai berapa sih? 60 tahun lagi. Sedangkan kalau mencapai kesucian yang sudah dicapai tingkat 1 saja, dia pasti selalu di alam bahagia terus. Mati manapun juga alam bahagia, mati lagi alam bahagia. Dan tidak lama lagi dia bebas dari penderitaan. Sedangkan kita yang kaya raya, yang kaya apapun juga, mati lahir, ternyata dia lebih susah lagi. Sengsara, masuk alam setan lah, masuk alam neraka lah, alam susah terus. Padahal maunya juga merdeka sebenarnya. Dia ingin mencapai kebahagiaan. Merdeka kan, ya, pengen bebas, tapi malah berbelit-belit ya, Bante. Maka dari itu, orang yang tidak memiliki mata batin itu kasihan. Hanya melihat mata materi yang kuat. Money terus. Sehingga itu yang dikejar, itu dianggap penting. Menyebabkan mereka tersesatkan. Oke, Bante, nanti pembicaraan semakin seru dan kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Baik pemirsa Dhamma TV, tentunya masih di acara Minutes Your Mind dan selamat malam bagi Anda yang baru saja memutar channel kita Dhamma TV. Dan saya Satna Dewi masih bersama dengan seseorang yang luar biasa, Biku Dhamma Wicayo Mahatera. Bante, tadi kita bahas tentang puncak-puncak duniawi ya, Bante. Orang-orang ingin mencapai puncak duniawi itu juga sebenarnya ingin bahagia kan, Bante? Ingin bebas, ingin segala sesuatu yang mudah gitu loh. Iya, betul. Ya, Bante, tapi itu tadi dengan mencapai kesucian. Nah, untuk bisa mencapai kesucian itu bagaimana, Bante? Sekaligus di duniawinya dia terselenggara dengan baik. Ya, itulah namanya manusia itu harus berjuang. Berjuang untuk mencari tujuan hidup. Dia berjuang dengan sungguh-sungguh ke duniawi. Mencari kekayaan duniawi 8 jam. Mencari kekayaan duniawi. Katakanlah 10 jam. Kalau dia bisa berjuang mencari kekayaan duniawi 10 jam, ternyata dapat kekayaan materi. Tapi jangan lupa, ketika dia pulang ke rumah, dia punya tugas kewajiban untuk mencari kekayaan batin. Pulang, ketika sampai di rumah jam 6 katakanlah. Jam 6 malam itu sore, dia berdoa, meditasi. Sampai jam 8. Itu dia mencari kekayaan batin. Kalau dia bisa menjalankan seperti ini, pagi-pagi jam 4 bangun. Berdoa lagi, meditasi 2 jam, 2 jam, 2 jam, 4 jam. Kalau dia sudah membiasakan dengan cara demikian ini, membersihkan, menenangkan, akhirnya dia akan punya tujuan yang jelas, bahwa mau mencapai kekayaan duniawi, dia harus memperjuangkan. Mau mencari kekayaan batin juga harus diperjuangkan. Baru seimbang akan dicapai. Dunianya dia kaya, batinnya juga kaya. Ketika dia di dunia ini kaya batin, juga kaya materi, dia bisa memanfaatkan semuanya
itulah manfaat hidup semaksimal telah dilakukan. Ya, Bante, kalau secara jujur saja, lebih mana sih bernilai kekayaan batin ini dengan kekayaan materi, Bante? Kalau kita sudah katakan. Kalau masuk ke hakikatnya ini, Bante. Kekayaan materi, nilainya kecil. Kekayaan batin, kalau kita latihan meditasi, batin kita, kalau kita bisa mencapai ketenangan jhana yang pertama, itu kekayaannya sudah nilainya 10. Brave-nya, getarannya, gelombangnya itu 10 pangkat 650. Sedangkan kalau kita mau mencari kekayaan di duniawi, jengkel sama ini, bingung sama sana, marah-marah, ini nilainya 10 pangkat 150, 10 pangkat 100, hanya sekitar itu terus, 10 pangkat 100, 10 pangkat 150, jadi rendah, gelombangnya rendah, direndahkan terus, tapi mereka tidak sadar. Apa ini makhluk rendah manusia dengan... Ya itu namanya, mereka tidak menyadari dengan mencari yang rendah ini, batinnya juga jadi rendah. Iya. Tetapi kalau dia mengatakan dia mau meditasi, selalu mempertahankan batinnya itu 10 pangkat 650. Bisa dibayangkan enggak jauh bedanya itu? Berapa sih 10 pangkat 650 itu? 1 dengan nolnya 650. Itu kata terhingga, luar biasa besarnya. Kalau kita bisa menjaga kondisi seperti ini, meninggal dengan keadaan jhana yang pertama, kita di alam surgawi tingkat yang ke-7, itu sudah 1/3 usia bumi kita. Sangat lama, ratusan juta triliun. Yang berlebih-lebih begitu, lama sekali. Tidak bisa dikatakan berapa lama. Kita hidup bahagia di dunia ini dengan kekayaan berapa sih? 50 tahun, apa gunanya? Iya. Kok dikejar? Sebenarnya menjadi seorang biku kayaknya lebih saja, lebih sederhana, lebih freedom. Bebas uang, bebas waktu. 24 jam di tangan kita untuk melatih terus-menerus. Iya. Ada nggak Bante, contoh mungkin di dalam pengalaman hidup Bante ini, seseorang yang tidak menjadi rohaniawan, tetapi ternyata dia juga kaya, dia ternyata secara spiritual juga bagus. Ada nggak Bante? Punya pengalaman Bante? Ada sih, tetap ada, tetapi otomatis kalau dibandingkan dengan mereka yang sungguh-sungguh melepaskan secara total, itu kan jauh berbeda. Kalau mereka hanya bisa melatih 2 jam pagi, 2 jam malam, 4 jam orang bilang mengatakan sudah luar biasa. Tetapi kalau dia jadi biku atau samanera, latihannya 24 jam itu di tangan mereka. Hari ini aku tidak mau tidur, meditasi sampai besok. 24 jam full latihan terus. Sudah capek lelah baru istirahat. Ketika istirahat sudah merasa sudah enak, kuat, langsung bangun meditasi lagi. Jadi dilatih, digunakan waktu itu sebanyak mungkin 24 jam untuk latihan. Untuk mencari harta karun dalam batin ini. Otomatis jauh berbeda. Berarti memang sulit ya untuk orang biasa untuk mencapai ini, jhana ini? Bisa sih, bisa. Tetapi sulit. Kan mereka otomatis banyak faktor yang menghalangi juga. Sesungguhnya jhana itu bisa dicapai oleh siapapun juga, asal mereka memahami bahwa siapapun juga yang berjuang, berusaha setiap detik, setiap waktu, dimanapun juga, untuk menjaga pikirannya. Karena pikiran ini sesuatu yang sangat-sangat berharga. Jadi mereka tidak mau dipengaruhi oleh apapun juga, dijaga dengan penuh kesadaran, dan dibersihkan dari semua pengotor apapun juga, selalu tenang. Apalagi kalau dia sudah menyediakan waktu, malam 2 jam, pagi 2 jam, pasti dia bisa mencapai jhana itu. Malam 2 jam, pagi 2 jam ya? Ya. Itu aja meditasi itu Bante? Ya harus. Terus meditasinya gimana Bante? Dengan perhatian kepada nafas, keluar masuknya nafas itu, masuk ke keheningan aja? Diam, nggak mikir apa-apa udah? Ya, jadi hanya yang diperhatikan satu aja, nafas, keluar masuknya nafas itu, konsentrasi terus menerus ke sana, disitulah. Biasanya kan hilang terus Bante, kalau sudah agak lama gitu kan kita sudah nggak ke situ lagi kan konsentrasi. Ketika kita hilang, sadarin saat itu kosong, nggak ada apa-apa. Iya, kosong pada waktu masuk kosong sana aja, disadarin aja terus dalam kekosongan itu. Jadi itu aja, masuk
mengalami apapun tenang, masuk dalam ketenangan, lepas menuju sinar, masuk dalam sinar, disadari masuk dalam kesadaran, terus berkembang terus. Puncaknya apa Bante? Ketika 2 jam itu biasanya, kalau pengalaman Bante? Ya itu kan istilah tiap-tiap orang akan berbeda-beda. Maka itu yang ditekankan di sini memang dikatakan hanya mencapai ekagata cita, memusat dalam pemusatan itu saja, itulah yang diutamakan. Pemusatan itu saja Bante ya. Bante, jika mungkin keyakinan mulai lemah, apakah hal tersebut merupakan proses hilangnya kepercayaan Bante? Otomatis kalau dia keyakinan sudah mulai lemah, dia harus merevolusi dalam dirinya sendiri untuk dirubah. Yang dulunya rajin berdoa, ayolah dirubah lagi. Dimulai lagi, doa pagi malam secara konstan. Jadi jangan malas-malasan. Jadi kalau kita sudah malas ini akan memperlemah keyakinan kita. Jadi harus dirajin, harus disemangatin, harus punya tekad, diperbaikin lagi. Baru semangat ini akan memperbaiki keyakinannya. Di dalam keyakinan itulah yang dikatakan berdoa itu sangat penting. Diulang, memotivasi ke dalam diri kita masing-masing. Berdoa ini afirmasi loh Bante, beda loh doanya sama yang lain Bante. Oh sangat-sangat berbeda. Kalau saya baca agama Buddha punya doa ini, memang doa Sang Buddha ini luar biasa. Karena kita membicarakan sifat-sifat agung Sang Buddha itu supaya menjadi milik kita bersama. Jadi doanya bukan dalam bentuk permohonan kalau di Buddha Bante ya. Bentuknya afirmasi, memprogram sebenarnya. Ya, memprogram dengan memotivasi diri kita masing-masing. Demikian juga kita mengagungkan ajaran-ajaran Sang Buddha yang begitu agung karena beliau mengatakan itu sangat dekat dalam diri kita. Tidak pernah ketinggalan zaman. Kita sendiri harus datang membuktikan akan kebenaran itu. Kalau kita bisa menjalankan dengan mantap, tidak ada sesuatu yang negatif masuk, sesuatu negatif keluar dari diri kita. Kita menjaga dengan sempurna, difilter semuanya, yang masuk yang positif, dan selalu membersihkan batin. Inilah memotivasi kita. Setiap saat seperti itu kita sudah tahu bahwa inilah doa yang sangat memotivasi ke dalam diri kita. Jadi membangkitkan yang tersadar di dalam diri kita. Kita sendiri adalah sudah mempunyai itu ya Bante ya? Sesuatu yang tersadar. Itu ditutupi oleh hal-hal negatif, itu kemudian dibangkitkan kembali, dibersihkan dan dibangkitkan kembali. Dibangkitkan berulang-ulang supaya ini terbangkitkan dengan sungguh-sungguh, tersadarkan dengan sesempurna mungkin. Kalau kita tidak pernah membangkitkan, siapa yang bisa membangkitkan kita? Tidak ada. Harus tergantung diri sendiri, mau enggak kita dibangkitkan? Mau enggak kita tersadarkan sendiri? Kalau kita tidak mau sadar-sadar, sudah ikut yang enggak sadar-sadar aja. Akhirnya selamanya kita akan menjadi orang yang tidak tersadarkan. Ya, kalau saya amati Bante, sebenarnya semua agama sih inginnya tujuannya seperti itu Bante. Tetapi ketika disampaikan oleh seseorang dengan penafsiran yang berbeda Bante, keliru nyampe noni. Ya, kita terus terang memang Sang Buddha ini lain dari yang lain. Karena ajaran mereka itu kan hanya pokoknya harus percaya. Tidak ada penekanan apa-apa juga. Malah terbalik. Sang Buddha bilang, jangan percaya sama kitab suci. Karena kitab suci itu buatan manusia. Tapi mereka terbalik lagi. Kitab suci dari atas. Saya yang tahu kapan yang atas membuat kitab suci. Kita dibohongin lagi. Ya kan? Maka dari itu kita bicara jujur lah. Kitab suci apapun secara sejarah kita katakan benar buatan manusia. Kalau mereka tetap mengatakan buatan atas, saya katakan itu pembohong besar. Dia kalau sudah permulaan dia berbohong, murid dibohongin semua. Jadi dia akan jadi agama itu penuh dengan kebohongan. Kan memalukan. Nutupin gitu. Makanya itu Sang Buddha katakan jangan percaya ini adalah untuk kita bersama-sama lebih hati-hati. Karena semuanya ada ciptaan manusia kan kita lebih hati-hati. Kalau itu ciptaan dari atas, ngapain kok pusing-pusing yang atas bilang yang menciptakan? Nggak usah rame-rame lah. Tiap minggu dia muncul ceramah sendiri. Bahwa Tuhan datang memberikan ceramah tiap minggu. Baru nggak usah debat ada atau tidak ada. Ternyata pernah muncul. Oke, baik Bante.
Baik pemirsa Dharma TV, pembicaraan semakin memanas. Semoga hati Anda tidak menjadi panas karena hal ini ya. Karena kadang-kadang sesuatu yang sudah kita yakini, seolah-olah kita yakin, ternyata ada sesuatu yang perlu kita buka lagi, kita kuak lagi. Kita akan teruskan pembicaraan setelah yang satu ini. Baik pemirsa Dharma TV, tentunya selamat malam bagi Anda yang baru saja memutar channel kami. Masih di Manage Your Mind bersama saya Satna Dewi dan Bante Biku Dhamma Wicayo Mahatera. Bante, kita bahasan terakhir tadi susah loh Bante kalau kita membongkar sebuah dogma ya Bante. Kita dari kecil kan sudah didogma ini ceritanya. Disuruh yakin loh, ini yakin loh, percaya dan yakin akan sesuatu yang katanya juga sih gitu loh. Dan memang tidak banyak, kebetulan kalau saya sendiri memang mungkin di kepala saya ini isinya cuma berontak tok dulu. Jadi kalau saya di dogma mental dogmanya. Selalu saya tanya kenapa begini loh, kok bisa begini gitu loh. Tapi kan tidak banyak loh orang yang, dan itu terbukti sampai sekarang Bante, mereka meyakini sesuatu yang itu katanya. Ini susah bongkarnya. Gimana Bante caranya Bante? Apa karmanya, memang sudah karmanya Bante? Manusia itu sudah dibentuk oleh kebiasaan demi kebiasaan dalam lahir mati berkali-kali, sudah terbiasa untuk nerimo. Maka itu kalau kita sudah menjadi orang yang sudah biasa nerimo, ini mudah didogma. Tetapi kalau kita diajarkan apapun yang Anda dengar, apapun yang Anda baca, renungkan dulu, analisa dulu dengan penuh kebijaksanaan. Apakah benar kata-kata itu yang ditulis? Apa yang dikatakan itu benar tidak? Bermanfaat atau tidak? Hanya itu selalu bertanya, bermanfaat atau tidak? Berguna atau tidak? Kalau kita mengatakan ini tidak berguna, ini tidak bermanfaat, Anda harus berani langsung tidak usah pusingkan. Biarkanlah mereka percaya, biarkan mereka ngomong. Jadi kita tidak usah musingkan apa yang mereka katakan. Supaya kita tidak mau terkena infiltrasi karena direnungkan, oh nggak ada gunanya kok dibicarakan. Ya. Bicarakan sesuatu yang berguna itu manfaat. Kalau kita bicara sesuatu yang aku nggak tahu, kamu juga nggak tahu, semuanya juga tidak tahu, ini pembicaraan ini otomatis sesuatu yang tidak berguna. Ya. Tetapi kalau ini berguna, saya tahu, kamu tahu, semuanya tahu, memang berguna untuk menata ulang, mengembangkan batin, menyempurnakan batin kita. Bagaimana berpikiran positif, bagaimana mengendalikan pikiran, ini sangat-sangat berguna. Jadi pikiran itulah, membicarakan masalah pikiran adalah pembicaraan untuk orang yang bijaksana, yang tinggi batinnya, suka akan membicarakan masalah ini. Yang bodoh tidak suka membicarakan masalah batin dan pikiran. Yang bodoh tidak suka ya Bante? Tidak suka. Kadang-kadang ini Bante, ada dua pertanyaan ini. Bante, apakah pada waktu Bante menjadi seorang biku ada tantangan nggak dari keluarga Bante? Soalnya orang tua tuh kan senengnya kalau anak itu nurut ya Bante ya. Kita faktanya loh, anaknya nurut tuh abah seneng. Kalau anaknya tuh banyak bertanya, lebih cerdas gitu, itu kok kayaknya mereka kurang suka. Gimana Bante pengalamannya Bante? Itu bukan kewajaran manusia ini akan bertindak sesuai dengan keinginannya. Orang tua sesuai dengan keinginan mau begini-begini sama anaknya. Tetapi anak itu mereka mencari dan menemukan ini adalah jalan yang terbaik. Akhirnya ya kita otomatis orang tua sih nggak setuju. Cuma kita bertanya, Papa dan Mama, kalau saya jadi biku, saya merasa itu sesuatu jalan yang terbaik. Itu akan membuat aku lebih damai, lebih bahagia. Bukan lebih baik, bagus toh? Ini sangat bagus, ini sangat berguna. Kalau saya punya kekayaan, kaya, tapi saya tidak bahagia, bingung, stres, tidak pernah bahagia, itu kan tidak bagus. Lebih baik, walaupun saya tidak kaya, tapi damai dan bahagia. Ini kan lebih baik. Kan Papa dan Mama ingin saya bahagia toh? Ya inilah jalan saya yang sudah saya jalanin. Kuncinya di kata damai dan bahagia. Iya, mereka akhirnya semua harus juga pengen ya Bante. Iya, kamu setuju ya, tetap saya paksa juga, saya harus, mamanya juga harus, tetap aja ikut dunia ini aja. Tapi ya karena kemauan keras, akhirnya ya mereka terpaksa. Itu aja lah. Melepas wis dalannya gitu ya. Iya, saya karmu lah kalau memang sebelumnya mama nggak setuju, terserah kamu. Wah itu bagus, itu orang tua bijaksana meskipun agak lama ya Bante ya. Tapi memang Bante
mempertahankan damai dan bahagia ini ya, semua orang sebenarnya ya itu ya, cuman ada jalan yang dia pikir dengan mengumpulkan kekayaan duniawi dia menjadi damai dan bahagia, kan seperti itu kan Bante sebenarnya cara berpikir rata-rata orang umum. Ya istilahnya begitulah, mereka merasa kalau dikatakan dunia itu harus punya kekayaan, harus punya bojo, harus punya anak ya, itu baru dikatakan orang dunia. Kalau ini bojo ora ono, kekayaan ora ono apa sing didelok. Tapi ternyata freedom ya. Lah ya itu lebih bebas, mau kemana pun juga bisa ya toh. Bebas uang, bebas waktu nih Bante. Ya itu. Berarti itu sebenarnya yang kita tuju ya Bante ya. Seharusnya manusia yang sadar harus membebaskan diri dari semua keterikatan. Ya, tapi bagi yang berumah tangga tentunya jangan sampai sebelum tanggung jawabnya diselesaikan terus dia memilih menjadi pandita, nggak boleh Bante ya. Sesungguhnya kalau memang mereka itu bisa seimbang di dunianya, dia juga menjalankan, dia mau jadi penceramah, silakan, baik juga toh. Oh, untuk jadi penceramah ya Bante ya. Tapi tetap dikerjakan juga duniawinya ya. Tetap dijalankan. Iya, Bante, memang saya lihat banyak di tempat-tempat ibadah kadang-kadang memang pembicaraan dari pemimpinnya itu kurang mengenal lah sebenarnya Bante ya. Itu tadi yang dikatakan Bante, yang seperti tadi, sehingga menyebabkan banyak sekali tempat-tempat ibadah yang akhirnya tidak full, tidak penuh. Seperti itu Bante. Bagaimana Bante sebenarnya Bante? Bante ini kan juga penceramah. Bagaimana sebenarnya menarik orang untuk mendekat, untuk berkumpul di dalam rumah ibadah ini? Maka dari itulah memang Sang Buddha sudah punya satu sistem. Kalau kita ingin memberikan ceramah, memberikan pengarahan kepada umat, pikirkan manfaat apa yang akan saya bisa berikan yang terbaik, terbanyak kepada semua makhluk, supaya mereka, siapapun yang mendengarkan itu, dia mendapatkan manfaat. Kita tidak boleh membicarakan apa yang aku dapatkan, manfaat yang untuk aku peroleh dengan kata-kata saya ini. Ini nggak boleh cara berpikir begitu. Ini egois. Tetapi pikirkan caranya yang terbaik dengan penuh cinta kasih. Ingin semua makhluk yang mendengarkannya itu dia bisa bahagia, lebih damai, lebih mengerti, lebih memahami hidup lebih bahagia itu gimana. Tetapi kalau penceramanya dia punya pikiran seperti ini, tapi awake dhewe belum mencapai kebahagiaan, impossible loh. Jadi kan Sang Buddha mengatakan lebih baik jalankan dulu. Kalau kamu sudah menjalankan, sudah mendapatkan kedamaian, baru kamu bisa memberikan kedamaian kepada orang lain. Wong awake penceramah nggak damai, meditasi nggak pernah meditasi. Meditapoknya wah pinter 10 jam per harinya meditapok lagi. Tidur saja. Jadi dengan demikian otomatis dia sendiri secara pribadi tidak memahami jalan yang telah dia jalankan. Bagaimana dia bisa memberikan jalan kepada umatnya? Maka itu Sang Buddha lebih menekankan jalankan dulu, lakonin dulu. Kalau kamu sudah ngelakonin, sudah mendapatkan manfaat, sudah mendapatkan kedamaian, baru kamu pantas memberikan ceramah, memberikan pengarahan untuk mencapai kedamaian itu. Dan di dalam ceramah nggak perlu menjelek-jelekan agama lain kadang-kadang ya Bante ya. Ada loh yang seperti itu Bante. Kadang-kadang ya semuanya nggak ada sih kecap nomor 2 ya Bante. Sesungguhnya kalau kita perhatikan mengapa mereka seperti itu, sesungguhnya mereka itu ingin mengagungkannya diri sendiri dan menjatuhkan pihak yang lain. Iya, dengan tetapi kan sendiri. Kita harus memahami bahwa semua agama itu ingin membuat masyarakat itu lebih damai dan bahagia aja. Jadi kalau kita bisa menceramahkan, memberikan pengarahan supaya kita damai, semuanya damai, cukuplah. Nggak usah jelek-jelekin. Betul. Makanya kalau dilihat sekali lagi, kalau saya perhatikan, sekarang ini banyak orang berusaha untuk menjatuhkan agama Buddha. Kenapa demikian? Karena kalau kita diperhatikan dari sekian ajaran-ajaran semua agama, kita bukan menyombongkan, ajaran Sang Buddha itu sangat-sangat luar biasa logikanya, sehingga itu orang iri. Wah hebat. Takut kehebatan yang diketahui banyak, orang dijelek-jelekan dulu. Supaya orang tidak mau membaca, tidak mau mendengarkan. Tetapi kalau mereka tidak menjelekin lagi, memahami dan tahu, bahwa mereka baru kagum, wah ternyata luar biasa. Jadi orang yang iri itu adalah orang ingin menjatuhkan pihak yang lain. Kan dia iri melihat dia ada kelebihannya.
Tetapi kalau kita menjelekkan si A, si B, agama ini, agama itu, sesungguhnya tidak perlulah. Kita akan takut saja. Ya. Sebenarnya agama Buddha sendiri cukup terbuka ya Bante untuk agama-agama lain. Saya lihat ketika di wihara banyak dari agama-agama lain juga untuk belajar tanpa harus berubah agama kan Bante? Yang ngapain sih yang merubah agama? Kan begitu apa istilahnya, kecurigaannya nanti dia belajar agama akan masuk agama itu. Kan bukan itu kan maksudnya Bante sebenarnya. Kita belajar ini bukan KTP-nya yang ditekankan. Kita belajar hidup, belajar agama itu adalah belajar memahami bagaimana menggunakan tubuh kita, pikiran kita, ucapan kita, cara menggunakan keenam indera kita menuju yang lebih baik, lebih bahagia itu gimana, itu aja. Itu pelajaran yang terbaik. Jadi sebenarnya kalau saya simpulkan di sini bahwa agama Buddha ini dengan mempelajari agama Buddha justru mungkin semakin memahami tentang agama masing-masing dari sudut yang terdalam dirinya sendiri. Ya. Memahami dirinya sendiri sebenarnya, menemukan jati dirinya. Karena memang itulah penekanan dari Sang Buddha, jangan bingung dengan yang di luar. Lebih baik konsentrasi penuh ke dalam diri kita sendiri. Siapapun juga yang terlalu memperhatikan ke dalam, memperhatikan pikirannya sendiri, pikiran terus diperhatikan. Tidak ada satupun kok yang ingin menderita. Ya, betul. Mereka ingin bebas dari penderitaan. Kalau kita menekankan harus percaya, kita akan membuat orang lain susah. Makanya jangan cepat percaya. Bebaskan dari semua konsep dogmatis apapun juga, supaya kita tidak menjajah siapapun juga. Kita memberikan kemerdekaan kepada semua orang, supaya kita juga merdeka dalam cara berpikir, sehingga itulah kebebasan, kemerdekaan, kedamaian akan kita peroleh. Ya. Dengan meyakini itu berarti kita akan menjadi lebih yakin ya Bante. Itu yang disebut keyakinan. Ya otomatis keyakinan yang tidak akan bisa dipengaruhi oleh siapapun juga. Ya kan? Bante, kalau menganut dalam hukum sebab akibat mengenai pekerjaan yang menghasilkan seperti itu Bante. Nanti kita bicarakan ini Bante lebih lanjut. Kita akan kembali setelah yang satu ini pemirsa. Baik pemirsa Dhamma TV, kembali di acara Manage Your Mind di sesi terakhir kita masih dengan saya Santa Dewi dan Bante Dhamma Wijaya Mahathera. Baik Bante, yang saya ingin tanyakan tadi Bante, ada yang mengatakan sebagai seorang biku itu hidupnya benar-benar freedom, tidak perlu materi yang banyak, nggak penting ya, kayaknya semuanya bisa tercapai Bante. Ya. Mau naik pesawat juga bisa, mau apa sih gitu ya, sebenarnya dengan kesederhanaan ini bisa kok. Kenapa manusia tidak bisa seperti itu ya Bante ya? Iya, manusia kan itu memang tidak ada bisa membatasi dirinya sendiri. Masa kurang, selalu kurang. Ini masalah di keinginan berarti ya? Ya itulah, jadi Sang Buddha menekankan santuti paramangdanang, kepuasan itu sesungguhnya merupakan kekayaan. Tetapi di duniawi mengatakan jangan puas, ingin terus, jadi tidak pernah puas, tidak pernah kenyang, selalu lapar. Itu menyebabkan mereka menderita gara-gara tidak pernah puas, tidak pernah merasa kenyang. Inginnya makan aja, ya toh? Otomatis dia menderita. Kan kasihannya di sana. Jadi ini berarti kita bisa menjadi seorang manusia yang duniawi tetapi dengan sikap terkontrol seperti seorang rohaniawan. Memang apa yang dia diharapkan oleh Sang Buddha itu, manusia itu harus menyadarin seni hidup itu yang bagaimana yang terbaik sehingga bisa menimbulkan kepuasan dan kebahagiaan yang terbaik bagi mereka masing-masing. Itu kan membuat mereka lebih bahagia loh. Kalau mereka tidak tahu cara demikian ini, mereka hanya bingung sendiri, stres sendiri, tidak yakin dengan apa yang mereka jalankan. Bingung dan ragu-ragu terus. Ketika bingung dan ragu-ragu, pikiran tidak pernah tenang, dia tidak bahagia. Maka itu, apapun yang tidak membuat bahagia harus dilepas dan dibuang. Cukup kita puas, ya sudahlah, ini yang sudah kita dapatkan, puas dengan apa adanya. Dan selesai. Sederhana ya Bante? Sederhana aja, simpel aja. Memang dibicarakannya sederhana, tapi Bante, misalnya nih Bante, ini ada satu kasus nih Bante. Ada sebuah keluarga mempunyai anak yang cacat misalnya. Dan karena kecacatannya itu
orang tua ini harus terus-menerus melayani dari anak ini. Ya. Ini bagaimana bisa mencapai kebahagiaan di sini, Bante? Ya, ini kan menunjukkan kita harus memahami kalau kita mau melihat dalam kehidupan yang lampau itu, otomatis kita harus tahu pasti ada kekuatan karma yang lampau yang bisa menyebabkan kita menerima kondisi yang seperti ini. Maka dari itu kalau kita sudah tahu, oh ini karena akibat karma yang lampau kita melakukan ini, inilah yang harus kita, risiko yang harus kita jalankan. Maka dengan demikian otomatis siapapun juga bisa menerima ini, dan menerima itu sudah karmaku, saya harus menerima, saya harus siap membayar utang, anggap saja selesai. Mudah-mudahan bisa terselesaikan dalam kehidupan ini juga. Kalau kita bisa menyelesaikan seperti ini, ya kita tidak merasa sebagai beban. Karena kita anggap saja itu bayar utang. Bayar utang ya? Karena kan selalunya begini konsep nih Bante ya. Ini adalah yang Tuhan yang ujian yang diberikan oleh Tuhan kepada kami. Dan mungkin ada sesuatu hikmah di balik ini. Itu kan masih tanda tanya Bante, masih belum terjawab nih. Ya, kalau di agama lain, gini ya. Keyakinan lain, saya nggak bilang agama deh. Kita harus bicara jujur. Kalau beliau maha tahu, tidak mungkin kita diuji-uji lagi. Kalau kita masih diuji, berarti menunjukkan beliau masih tidak tahu apa-apa. Maka itu kita malah merendahkan Tuhan itu sendiri. Mematahkan konsep tentang kebesaran. Kalau Tuhan kita mengagungkan Tuhan itu tinggi, jangan menyalahkan siapa. Salahkanlah itu memang karma kita sendiri. Kalau kita karena itu karma kita tidak menyalahkan siapa-siapa, baru kita bisa puas dengan apa adanya. Kalau kita tetap tidak bisa terima, menyalahkan, akhirnya kita menderita, orang lain juga menderita, kita stres, semuanya tidak akan bahagia. Bahkan Tuhan disalah-salahkan terus. Ya, ada loh manusia yang begitu Bante, sibuk menyalahkan, selalu menyalahkan orang lain, selalu menyalahkan. Aduh, betapa tidak damainya kehidupan dia. Itu merupakan kewajaran karena orang bodoh lebih banyak daripada orang pintar. Orang bodoh itu selalu menyalahkan siapapun, si A salah, si B sampai yang di atas juga salah. Itu kebutuhan mereka. Bodoh berarti ya. Kalau dia sedang setengah bijaksana, ya karena aku ya kayak gini, babana lah, gitu. Jadi dia sudah bijaksana. Memang hidup begini apa adanya, ya sudah tak terima apa adanya. Selesai dong. Ternyata proses menuju bijaksana ini sulit ya? Sangat-sangat. Ada proses ya Bante? Sangat-sangat sulit, tapi bisa juga dicapai. Bisa dicapai, tapi memang perlu proses. Perlu perjuangan terus-menerus lah. Ya. Bante, tadi kita berbicara tentang kepercayaan dan keyakinan. Jadi mungkin ada hal-hal yang menurut Bante bisa disimpulkan dari sini Bante, tentang keyakinan ini Bante. Sesungguhnya keyakinan itu sangat-sangat simpel dan sederhana. Kebenaran ada dalam kebenaran itu sendiri. Siapapun yang mengikuti kebenaran, apapun yang dilihat, ini ada sesuatu kebenaran, dan apapun yang muncul dalam pikiran, itu juga sesuatu kebenaran, tetapi apapun yang muncul dalam pikiran inilah kebenaran yang muncul dalam pikiran, pola pikir kita, memori kita, perasaan kita, ini yang mempermainkan diri kita, membuat kita tidak menemukan kebenaran, membuat kita tidak pernah damai. Tetapi kalau kita sudah ingin damai, pikiran, pola pikir apapun yang muncul dalam pikiran kita harus dipadamkan, cuma sadar saja yang diutamakan. Jadi semua diseleksi. Apapun yang masuk dalam mata kita saring dengan baik, sehingga yang ada jernih, damai, dan sadar. Apapun yang masuk dalam telinga kita saring dengan jernih, dengan piawai kita menggunakan pikiran kita. Oh, yang penting ini sadar saja. Bukan permainan pikiran, bukan memori kita, bukan perasaan kita. Sadar, ini yang penting. Lepaskan semuanya, masuk dalam kesadaran. Terus menerus, apapun semua yang dipikirkan, kita pikirkan dengan jernih dan piawai. Yang mana yang terpenting? Memori tidak penting, perasaan juga tidak penting, benda-benda pikiran tidak penting. Oh, yang terpenting itu sadar, dalam sadar. Eling dan waspada ini merupakan kunci yang harus kita yakinin merupakan terpenting dari segala-galanya. Intinya tenang, damai, dan sadar. Inilah berlian yang sangat berharga. Kalau kita sudah memahami bahwa ini adalah berlian, jagalah dengan penuh pengorbanan kita
jaga dengan baik-baik supaya batin kita selalu cemerlang, batin kita selalu damai, batin kita selalu terang benderang setiap saat dimanapun juga. Disinilah yang dikatakan orang yang yakin dalam dirinya sendiri, dia tidak menggantungkan kekuatan manapun juga, tergantung kekuatan tidak memanage cara berpikir mereka sendiri, membebaskan dari semua penderitaan. Yang penting sadar, hening, damai, dijaga dengan sebaik-baiknya. Itulah inti yang terpenting dalam keyakinan kita, sehingga kita pasti bisa mandiri dan bisa maju yang luar biasa di dalam diri individu masing-masing. Jadi kalau batin sudah cemerlang, Bante, secara fisik dia menjadi seperti itu ya, Bante. Ya. Orangnya menjadi mereka akan selalu happy, berseri-seri, happy dimanapun juga, tidak ada pernah susah, tidak pernah menderita. Melihat apa-apa sudah nggak gumun, nggak heran gitu ya, Bante. Ya nggak usah dibingung, ngapain kita buat susah sendiri. Baik, Bante. Terima kasih sekali, Bante. Kita sudah sampai di penghujung acara ini, dan tentunya pemirsa Dhamma TV, kita banyak belajar pada malam hari ini. Dan saya juga banyak belajar bagaimana terus-menerus berlatih mengolah batin kita agar menjadi cemerlang, agar bisa menemukan berlian yang ada di dalam batin kita. Betul ya, Bante? Ya. Ya. Jangan susah, jangan malas untuk berlatih, dan tentunya itu adalah sebuah bentuk dari tanggung jawab kita nanti sampai pada akhirnya kita berpindah frekuensi, berpindah dari bumi ke alam yang lebih bahagia, seperti itu. Baik pemirsa Dhamma TV, kata kunci kita tentu adalah mind is not everything, but everything is from mind. So, manage your mind. Pemirsa Dhamma TV, saya Satna Dewi mengucapkan terima kasih beserta segenap kru Dhamma TV, dan kami ucapkan Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.